perkenalkan nama aku Putri Alia Kurnia dari SMA Negeri 1 Palembang, kelas 11 IPA 5. Hari ini aku akan menjelaskan tentang pemantulan dan pembiasan cahaya pada lensa cembung dan cekung. Disimak ya! Pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya sederhananya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari bidang pantul. Pemantulan cahaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya merupakan peristiwa perubahan arah rambat cahaya ketika berpindah dari satu medium ke medium lain yang kerapatan optiknya berbeda. Pembiasan cahaya dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Ketika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka sinar datang akan dibiaskan mendekati garis normal. Yang kedua, ketika sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, maka sinar datang akan dibiaskan menjauhi garis normal. Cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya cembung dan bersifat menyebarkan sinar. Sifat-sifat cermin cembung adalah 1. Bayangan yang dihasilkan adalah maya, tegak, dan diperkecil. 2. Menyebarkan berkas cahaya. 3. Titik fokus di belakang cermin maka disebut negatif. Berikutnya yaitu cermin cekung. Cermin cekung merupakan cermin yang berbentuk lengkung di mana permukaan cermin cekung yang memantulkan cahaya melengkung ke belakang. Lensa cekung dapat dijumpai pada senter. Sifat-sifat cermin cekung yaitu 1. Cermin cekung akan memantulkan sinar-sinar sejajar menuju titik fokusnya. 2. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya atau disebut konvergen. Berikut contoh video praktikum cermin cembung dan cekung. Baik anak-anak, Mem akan menjelaskan cara merangkai dari alat ini. Langkah pertama, kita akan sambungkan kedua rel presisi menggunakan penyambung rel seperti ini. Kemudian pada kedua ujungnya kita pasangkan kaki rel, caranya seperti ini. Pada bagian bawah kaki rel terdapat bantalan karet yang digunakan sebagai dudukan rel presisi. Ketika disimpan di atas meja, rel tersebut tidak mudah untuk bergerak. Kemudian pada rel presisi kita pasangkan tumpakan berpenjepit sebanyak 3 buah. Cara memasangkannya yaitu dengan ditekan. Karena terdapat tuas yang apabila ditekan, maka tumpakan berpenjepit dapat bergerak dengan lancar. Tetapi bila tidak ditekan, maka tumpakan tersebut tidak dapat digerakkan. Kemudian kita pasangkan sebuah lampu pada tumpakan berpenjepit. Lalu pada penyangga kedua kita pasangkan sebuah lensa dengan jarak fokus lensa plus 100 mm. Lalu kita pasangkan diafragma dengan 5 celah pada penyangga. Kemudian pasangkan pada tumpakan berpenjepit seperti ini. Kemudian kita atur setiap jarak tumpakan sebesar 10 cm. Lalu kita letakkan meja optik tepat di sebelah celah diafragma. Meja optik digunakan untuk mengamati lintasan cahaya yang dihasilkan oleh pemantulan atau pembiasan cahaya. Kemudian pada lampu kita pasangkan kabel yang dihubungkan pada power supply sehingga lampu tersebut dapat menyala. Lalu kita hubungkan kabel merah pada potensial tinggi dan kabel hitam pada potensial rendah. Dan kita berikan tegangan sebesar 12 volt seperti ini. Baik anak-anak, demikianlah cara merangkai percobaan untuk menyelidiki pemantulan dan pembiasan cahaya dengan menggunakan kit optik. Pada percobaan yang pertama, kita akan menyelidiki sifat pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Yang pertama, kita akan menyelidiki sifat pemantulan cahaya pada cermin datar. Perhatikan percobaan berikut ini. Pada cermin datar, berkas-berkas cahaya akan dipantulkan secara teratur, sehingga sudut sinar datang akan sama dengan sudut sinar pantul. Selanjutnya kita akan menggunakan permukaan cermin yang melengkung ke dalam untuk menyelidiki sifat pemantulan pada cermin cekung. Coba kalian perhatikan pemantulan cahaya yang terjadi pada cermin cekung. Pemantulan cahaya pada cermin cekung bersifat konvergen, artinya mengumpulkan sinar-sinar pantul. Sinar-sinar pantul akan terkumpul pada satu titik. Titik itu disebut sebagai titik fokus. Jadi titik fokus pada cermin cekung bersifat positif karena terletak di depan cermin. Selanjutnya kita gunakan permukaan cermin yang melengkung keluar
untuk menyelidiki sifat pemantulan cahaya pada cermin cembung. Coba kalian perhatikan percobaan berikut ini. Pemantulan cahaya pada cermin cembung bersifat divergen, yaitu menyebarkan sinar-sinar pantul. Titik fokus pada cermin cembung tidak terbentuk di depan cermin, melainkan di belakang cermin, bersifat maya dan bernilai negatif. Selanjutnya kita akan menyelidiki pembiasan cahaya pada lensa. Pertama, kita gunakan sebuah lensa bikonkav untuk menyelidiki pembiasan cahaya pada lensa cekung. Coba kalian perhatikan percobaan ini lebih dekat. Pembiasan cahaya pada lensa cekung bersifat divergen, yaitu menyebarkan sinar-sinar bias. Kemudian jika kalian perhatikan lebih dekat lagi di bagian depan lensa, terdapat titik fokus lensa, yaitu titik fokus yang terletak di sisi yang sama dengan sinar datang, sehingga titik fokusnya bernilai negatif atau bersifat maya. Selanjutnya kita gunakan lensa biconvex untuk menyelidiki pembiasan cahaya pada lensa cembung. Sinar datang yang melewati lensa cembung akan dibiaskan menuju ke satu titik, sehingga sifat dari lensa cembung adalah mengumpulkan sinar-sinar bias, yaitu bersifat konvergen. Karena titik fokusnya selalu berada di belakang lensa cembung, sehingga fokus lensa cembung adalah fokus sejati atau bernilai positif. Demikianlah percobaan mengenai pemantulan cahaya pada cermin dan pembiasan cahaya pada lensa. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya, bye-bye.